Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Barir dan dulur-dulur El Victor dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini sudah berapa hari Mas Barir? 10-9 mungkin. 10 ya? Tergantung Muhammadiyah. Oh iya, 10-9. Alhamdulillah. Dulur El Victor, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Islamnya seluruh keluarga atau orang-orang yang berada di rumah Nabi. Jadi kemarin orang yang pertama kali masuk Islam dari wanita adalah Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Kemudian dari laki-laki Siapa lupa temannya itu ya. Sayyidina Ali, ya Ali bin Abi Thalib itu ya. Ya. Nah, pada waktu itu Sayyidina Ali masih berumur sekitar ya ada yang mengatakan 7, 8, 9, maksimal 10 lah ya. Berarti masih belia nih Mas Barir. Masih belia. Jadi Sayyidina Ali ini sebelum balik sudah masuk Islam. Berarti dia menjadi orang pertama laki-laki yang masuk Islam. Masya Allah. Nah ini Rasulullah ini benar-benar bangga dengan Ali ini, yang merupakan sepupunya. Hingga kelak Ali ini akan menjadi sahabat utama, yaitu 4 sahabat utama, sekaligus menjadi menantu Nabi. Ya, Masya Allah. Jadi Sayyidina Ali ini keluarga terdekat, yaitu sepupu, kemudian menantu, dan sahabatnya juga. Nah kebanggaan itu pernah ditunjukkan Nabi Mas Farid. Ketika bersama dengan beberapa sahabat, Nabi kemudian memegang tangan Ali lalu mengatakan, inilah orang pertama kali yang beriman kepadaku. Maksudnya dari kalangan laki-laki. Ali bin Abi Thalib pun bangga dengan posisinya. Sehingga beliau pernah mengatakan, kudahului kalian semua dalam memeluk Islam. Aku masih anak-anak dan belum balik. Masya Allah. Kudahului kalian semua dalam memeluk Islam, aku masih anak-anak dan belum balik. Sedangkan kalian semua selain Sayyidina Ali itu sudah besar, sudah balik, bahkan sudah punya anak. Masya Allah. Nah, maka di awal-awal Islam ini, Ali lah yang selalu menemani Nabi ketika sholat. Dan sholatnya masih di tempat-tempat sepi Mas Farid. Masih sembunyi-sembunyi. Belum di ini, ya masih sembunyi-sembunyi. Biasanya cari tempat yang sepi. Jangan sampai ada orang yang tahu. Masya Allah. Nah suatu saat ada orang yang tahu terus melapor kepada bapaknya Ali. Siapa bapaknya Ali berarti? Abu Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Bapaknya Ali Abu Thalib. Pamannya Nabi kan, yang merawat Nabi sejak kecil itu. Tetapi luar biasanya ini Abu Thalib ini mengatakan, tidak apa-apa. Keponakanku itu pasti benar. Keponakanku itu tidak akan sesat dan menyesatkan anakku. Masya Allah. Ini kepercayaan luar biasa dari Abu Thalib. Sebab memang Abu Thalib ini faham betul bagaimana Nabi itu mulai kecil ya Mas Bari, diasuh gitu. Masya Allah. Nah dulur El Victor, suatu pagi Rasulullah ini melakukan tawaf, kemudian beliau berjalan menuju keluar Mekah. Nah disitulah ketika beliau melewati batu atau pohon, selalu terdengar ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kan Nabi belum paham bahwa itu yang suara yang terdengar itu dari dua objek ini, pohon atau batu. Lalu beliau kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari siapa yang mengucapkan salam. Tetapi tidak ada seorang pun yang ditemui Nabi di sana. Jadi sebenarnya bukan benda-benda ini yang bisa ngomong Mas Bari. Sebagaimana zamannya Nabi siapa yang bisa Nabi Sulaiman kan faham dengan
ocehan daripada binatang-binatang. Oh iya. Bukan berarti binatangnya bisa ngomong, tetapi Nabi Sulaiman diberi kefahaman bisa mengerti pembicaraan mereka. Kalau sekarang melalui sains juga bisa itu yang di TV-TV itu. Binatang itu pengen ini ya. Masya Allah. Itu yang terjadi. Jadi bukan binatangnya bisa ngomong. Ini juga demikian. Jadi bukan batunya atau pohonnya yang bisa ngomong, tetapi Nabi paham dengan apa yang mereka Masya Allah, apa yang mereka sampaikan. Nah, suara-suara itu terus terdengar oleh Nabi, sehingga beliau berpikir, bagaimana kalau peristiwa ini kemudian saya ceritakan kepada orang lain? Mereka pasti akan mengatakan bahwa saya, Muhammad itu telah gila. Ini kembali agak ada keraguan, Mas Ferry. Masya Allah. Tetapi kali ini beliau lebih kuat dengan berpikir, bagaimana mungkin aku ini gila, sedangkan Allah telah menjadikan aku sebagai seorang nabi sekaligus utusannya untuk menyampaikan peringatan kepada manusia. Jadi lebih kuat saat ini. Kalau kemarin-kemarin masih gambling, saya ini gila atau gimana. Tapi kemudian saat ini sudah mulai mantap. Tetapi sedikit menyisakan keraguan itu. Masya Allah. Maka di saat itulah Nabi ingin sekali rasanya bertemu dengan Malaikat Jibril. Untuk apa? Supaya bisa tanya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada saya itu. Kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi suara-suara itu terus menggembang. Masya Allah. Sehingga Nabi ini hampir kehilangan kontrol. Ingin rasanya meloncat dari tempat yang tinggi karena suara-suara itu. Untungnya ya, beliau masih bisa mengendalikan atau menguasai dirinya. Beliau segera pulang, Mas Bari, lari pulang. Nah, tidak lama setelah itu beliau mendengar suara gemerincing yang sangat memekakan telinga, sebagaimana yang terjadi di turunnya wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir kemarin ya, sama dengan itu. Maka seketika wajah Nabi ini pucat, keringatnya pun bercucuran dari keningnya, dan saat itulah Malaikat Jibril datang dengan membawa surat Al-Qalam ayat 1-6 yang diawali dengan Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mabnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Nun ini para ulama sepakat untuk tidak mengartikannya. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat karuniamu engkau Muhammad bukanlah orang yang gila. Nah, ini jelas ini. Wa innalaka la ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya bagi engkaulah pahala yang tidak terputus-putus. Sebab nanti Islam ini akan terus mendapatkan pengikut dan itu menjadi pahala bagi Nabi. Sehingga Allah mengatakan sesungguhnya bagi engkaulah pahala yang tidak putus-putus. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. La'ala khuluqin azim. La'ala itu sungguh engkau budi pekertimu itu jauh melambung tinggi ke atas dibanding dengan orang rata-rata. Ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi Allah pernah memuji hambanya. Dan itu yang dipuji adalah Nabi Muhammad salah satunya. Masya Allah. Fasatubsiru wa yubsirun. Dan kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang gila? Masya Allah. Maka dengan turunnya ayat-ayat ini sangat melegakan Nabi. Sangat melegakan Nabi. Yang awalnya masih agak sedikit ragu, saya ini gimana ya, benar-benar orang waras atau gila. Masih ada sisa keraguan. Tetapi dengan turunnya ayat ini, maka Nabi sangat lega. Jadi Allah bersumpah dengan kolam, dengan pena, yang menegaskan bahwa Muhammad Rasulullah memiliki akal yang sehat dan tidak gila. Lalu Allah juga menjanjikan pahala besar yang tidak akan terputus, tidak akan putus-putus sebagai balasan dari tugas menyampaikan risalah dengan berbagai macam rintangan dan berbagai macam kesulitan. Maka turunnya wahyu yang ketiga ini membuat Nabi semakin yakin dan semakin mantap, apalagi dipuji oleh Allah. Sesungguhnya engkau, wa innaka, sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang paling agung. Paling agung. Masya Allah. Alangkah gembiranya Khadijah ketika mendengar ayat ini, Mas Bari. Jadi kalau kemarin kan masih mensupport Nabi supaya tenang, betul. Supaya percaya bahwa itu sampean itu tidak gila. Tetapi sekarang sudah ada bukti ayat, sehingga Khadijah pun ikut lega. Jadi ayat ini menegaskan bahwa suaminya bukan orang gila. Bahkan membuktikan bahwa Allah sangat menghormati dan mensucikan Rasulullah. Jadi Khadijah ini paham betul bahwa suka maupun suka, ia nanti juga akan menanggung menanggung beban yang akan dibebankan Allah kepada suaminya. Itu pasti itu, suka maupun tidak suka. Sehingga ketika ada ayat-ayat yang menyenangkan, beliau juga ikut bahagia, ikut gembira. Masya Allah. Dan Khadijah ini harus membela dan menolong suaminya untuk terus bertahan dalam menyebarkan risalah. Ini yang terjadi, Mas Bari. Masya Allah. Nah, dulur El Victor, yang masuk Islam berikutnya adalah Zaid bin Harithah, yang saat itu masih dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad, karena peristiwa yang dulu yang sudah saya sampaikan. Jadi Zaid itu dulu budak, kemudian ayahnya datang untuk menebus, tapi dia memilih Nabi. Akhirnya ayahnya agak sedikit marah. Sampean ku cek, bahasa kita sampean sik gobloke. Oh, mau saya bebaskan kok milih ikut jadi budak. Akhirnya Nabi mendengar kata itu, kemudian mengangkat tangan Zaid, lalu mulai sekarang Zaid adalah anakku. Sehingga kemudian Zaid bin Harithah ini untuk sementara waktu dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Sampai nanti di Madinah ada ayat yang turun yang membatalkan itu, Mas Bari. Masya Allah. Nah, setelah Zaid kemudian Sayyidatina Khadijah ini menyampaikan kepada putri-putrinya. 4 orang itu ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Fatimah saat itu kira-kira umur 5 tahun, Mas Bari. Tapi sudah disampaikan. Dan sudah paham, 5 tahun ya kira-kira TK ya. Dengan demikian, seluruh keluarga utama Nabi, yaitu orang-orang yang berada di rumah Nabi, semuanya sudah masuk Islam. Masya Allah. Ini dakwah yang pertama. Lalu siapa orang yang pertama kali masuk Islam di luar keluarga utama Nabi? Siapa kira-kira, Mas Bari? Siapa, Ustaz? Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, sekarang mari kita ikuti bagaimana keislaman daripada Sayyidina Abu Bakar. Ada risalah, Mas Barir. Sebelum diutusnya seorang Rasul atau Nabi Muhammad, ternyata di Mekah itu ada beberapa orang yang tidak menyembah berhala, walaupun tinggal di Mekah. Salah satunya ya Warokoh kemarin itu ya. Di antaranya adalah ya Warokoh itu, kemudian ada orang Nasrani tapi bukan Trinitarian.
Oneness apa Warnes ya? Aliran Islam Kristen itu. Di antaranya adalah, jadi di Mekah itu ada orang Kristen, ada orang Nasrani, tapi bukan Trinitarian. Kalau Trinitarian kan Bapak, Anak, Yesus ya, kemudian Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, sehingga mereka kalau berdoa ini begini. Allah Bapa, Allah Putra Yesus, dan Allah Roh Kudus. Nah, itu namanya Trinitarian. Jadi mereka bukan pengikut Trinitarian, tapi oneness. Masih menyembah Bapak ya. Iya, masih menyembah Bapak. Masya Allah. Beliau tetap mengesahkan Allah dan Isa adalah Rasulullah. Nah, sampai sekarang juga masih ada Mas Bari yang aliran oneness itu, saksi Jehovah. Iya, masih ada. Masya Allah. Tapi sampai di itu sampai diklaim sama Paulus siapa klaim aliran sesat apa sempat. Ya sama. Ya, jadi yang satu mengklaim yang lain sesat, itu sudah kita maklumi lah. Ya. Yang aliran ini mengklaim yang lain sesat, ini mengklaim yang sesat, ya sama dengan kita, mirip-mirip ya. Tipe. Ya. Cuma kita punya ini aturan, kalau akidahnya masih sama, itu masih Islam. Walaupun furuknya tidak sama, furu'iyahnya tidak sama. Masya Allah. Jadi sekali lagi di Mekah itu ada orang Nasrani tapi bukan pengikut Trinitarian. Nah, kemudian ada orang yang namanya Zaid bin Amru bin Nufail. Dia tahu bahwa yang dilakukan oleh orang Mekah itu syirik, menyembah berhala. Syirik itu ya menyembah Allah, ya menyembah berhala. Jadi orang Mekah itu disebut dengan musyrik yang sering dipakai. Sebab memang orang Mekah musyrik, ya menyembah Allah, ya menyembah berhala. Bukan kafir, tapi musyrik. Masya Allah. Di antara orang-orang itu adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Masya Allah. Nah, dia tidak tahu kapan dan di mana utusan itu akan datang. Tetapi kabar sudah sangat santer. Lalu dari mana berita itu? Berita itu datang dari ahli kitab, yaitu penduduk Syam yang Nasrani. Dan dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Yasrib atau Madinah. Nah, termasuk juga kabar dari dukun-dukun, Mas Barir. Dukun-dukun juga meramarkan itu. Jadi inilah fungsi daripada dukun waktu itu. Sekaligus juga mereka meramalkan bahwa akan datang seorang utusan. Sebab dukun-dukun di zaman itu memang punya akses untuk mencuri berita di langit. Nah, ketika Nabi diutus menjadi Rasul, akses untuk ke langit itu kemudian ditutup oleh Allah. Sehingga mereka sudah tidak bisa mencuri berita. Itu yang terjadi pada dukun-dukun itu. Sehingga kemudian nanti ketika Nabi diutus itu ada orang Yaman, awalnya dukun, biasanya bisa mencuri berita dari langit, ternyata itu tidak. Maka dia kemudian mencari utusan itu di Makkah. Masya Allah. Nah, Zaid bin Amr ini tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah yang Esa itu. Belum ada tuntunan. Ya. Sementara agama Nasrani sudah sangat rusak. Bagaimana cara menyembah Allah yang Esa itu? Sudah tidak tahu mereka. Kemudian ada satu lagi yang namanya Umayyah bin Abi Salat. Umayyah bin Abi Salat. Dia juga tidak pernah menyembah berhala. Dan dia juga tahu bahwa Allah itu Maha Esa. Tetapi lagi-lagi dia tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah yang Esa itu. Nah, dulur El Victor, suatu hari Abu Bakar ini tawaf. Di depannya ada dua orang itu. Zaid bin Amr dan Umayyah bin Abi Salat. Sedang berbicara serius sambil jalan itu. Sedang berbicara serius. Dan itu terdengar oleh Abu Bakar. Kata Umayyah bin Salat, "Ya Zaid, sudah ada apa belum beritanya? Kapan datangnya utusan itu?" Justru itu,
perkiraan sih tahun-tahun ini, kata temannya tadi. Tapi saya juga belum tahu, belum dengar. Terus yang lainnya juga, kamu tahu dari mana kok tahun-tahun ini? Saya kan sering keluar. Pendeta-pendeta Nasrani itu mengatakan bahwa Nabi akhir zaman itu sudah dekat waktunya dan akan muncul tahun ini. Iya. Nah, itu ucapan daripada atau pembicaraan daripada dua orang ini, yaitu Zaid bin Amr dan Umayyah bin Abi Salat. Nah, mendengar percakapan dua orang itu Mas Barir, Sayyidina Abu Bakar kemudian mepet keduanya. Lalu bertanya, wahai paman, bolehkah saya tahu tentang apa yang kalian bicarakan? Nah, dua orang ini tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar ini orang baik. Dan tidak mungkin usil atau sekedar kepo gitu, tidak mungkin. Ya, Masya Allah. Maka mereka kemudian mengatakan, gini Abu Bakar, sebenarnya ada seorang nabi yang sedang ditunggu-tunggu. Tapi kami juga tidak tahu kapan pastinya nabi itu akan datang. Karena tidak mungkin kita ini menyembah berhala. Secara logika itu tidak mungkin. Terus Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai paman, saya pun tidak mungkin menyembah berhala. Jadi Sayyidina Abu Bakar juga tidak pernah menyembah berhala. Masya Allah. Maka mulai saat itu Sayyidina Abu Bakar kemudian mengharap kedatangan Nabi yang diomongkan dua orang itu, dan dia tidak akan pernah ragu untuk beriman kepadanya. Masya Allah. Jadi imannya Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa Mas Barir. Bahkan nabinya saja belum diutus, tapi beliau sudah percaya, sudah memproklamirkan diri bahwa suatu saat kalau nabi itu datang, maka pasti saya akan percaya kepadanya. Masya Allah. Tetapi lagi-lagi mereka belum tahu kapan utusan itu akan datang. Dan Abu Bakar juga belum tahu ternyata nanti yang diutus adalah Nabi Muhammad yang sebenarnya sudah berteman sejak remaja. Sayyidina Abu Bakar ini, Masya Allah. Nah, sekarang kita ikuti bagaimana perjalanan Sayyidina Abu Bakar dalam menunggu kedatangan seorang utusan. Abu Bakar ini kan profesinya itu Mas Barir, pedagang. Nah, Abu Bakar ini profesinya pedagang. Nah, dia ini sering pergi ke Syam, kemudian ke mana kalau ke selatan? Yaman. Ya. Ke Syam atau ke Yaman. Suatu saat ketika beliau berada di Syam, sedang berkumpul dengan pengusaha-pengusaha yang lain, datanglah sekelompok orang. Dan di antara mereka ada seorang pendeta Nasrani, Mas Barir. Sambil memperkenalkan diri, pendeta itu menanyai satu persatu di antara pengusaha-pengusaha yang kumpul di situ. Giliran Sayyidina Abu Bakar ditanya, dari mana kau wahai Tuan? Saya dari Arab. Oh, dari Arab ya. Quraisy bukan? Nah, langsung Quraisy bukan? Gitu ya. Langsung ditembak. Benar, saya dari bangsa Quraisy. Lalu jadi kamu dari bangsa Quraisy, benar wahai Tuhan? Kalau tidak salah, yang kami yakini dari bangsa Arab lah akan datang seorang nabi. Mendengar penjelasan itu, Sayyidina Abu Bakar teringat dengan percakapan dua orang tadi. Masya Allah, yaitu Zaid bin Amr dan Umayyah bin Salat. Nyambung Mas Barir. Yang dikatakan oleh keduanya dan apa yang dikatakan oleh pendeta. Jadi memang Quraisy ini suku yang paling dihormati, yaitu suku-suku yang berada di sekitar Ka'bah itu Mas Barir. Itu suku Quraisy. Nah, jadi kata pendeta ini, kalau tidak salah, berdasarkan yang kami baca dan kami yakini dari Taurat dan Injil, kemungkinan tahun inilah Nabi itu akan muncul dari bangsa Arab dan dari suku Quraisy. Jelas. Masya Allah. Jadi Quraisy itu yang tinggal di sekitar Ka'bah.
Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Anda yakin tentang hal itu? Kami yakin. Kami sangat yakin. Masya Allah. Abu Bakar kemudian mengatakan, mudah-mudahan aku menjadi temannya. Ini sungguh luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Nabi belum muncul, dia sudah berangan-angan untuk menjadi temannya. Nah, ketika posisi Abu Bakar masih di Syam, suatu malam beliau bermimpi. Dalam mimpi itu beliau melihat Badrun. Apa itu Badrun? Bulan purnama. Bulan yang sempurna itu. Badrun. Anta Syamsun, anta Badrun. Ya, maksudnya Nabi itu. Beliau melihat bulan yang begitu indah. Lalu tiba-tiba bulan itu turun di atas Ka'bah. Bulan itu kemudian pecah berkeping-keping. Yang dari serpian-serpian pecahannya itu sampai ke setiap rumah-rumah yang berada di kota Mekah. Ini pertanda ini Mas Bari. Memang mimpi yang benar ini ya. Setelah itu kemudian serpian-serpian itu kembali menyatu di atas Ka'bah. Lalu setelah bulan itu menyatu, bulan itu mendatangi ke pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Kemudian beliau terbangun. Dan dengan perasaan yang takjub, bangga, dan perasaan-perasaan yang tidak tergambarkan oleh kata-kata, beliau bangun. Esoknya Mas Barir mendapatkan mimpi yang sangat mengesankan itu. Sayyidina Abu Bakar mencari pendeta yang kemarin tanya-tanya itu. Ya, Masya Allah, kemarin tanya-tanya. Lalu beliau mengatakan, wahai Tuan, jika engkau tidak keberatan, aku ingin bertanya tentang mimpiku semalam yang aku alami. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menceritakan mimpinya. Lalu apa jawaban pendeta itu? Pendeta itu mengatakan, mudah-mudahan engkau menjadi teman dekatnya. Pendeta itu mengatakan, mudah-mudahan engkau menjadi teman dekatnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan, mudah-mudahan aku menjadi teman dekatnya. Nabi itu karena bulan berada di pangkuanku. Masya Allah. Jadi simbol Nabi Muhammad itu memang bulan purnama. Masih ingat istrinya Nabi yang dari Yahudi? Sofia namanya. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ketika Nabi menikahi Sofia itu Mas Barir, itu di tahun ke-7 Hijrah, beliau melihat ada luka memar itu di wajahnya. Lalu Nabi menanyakan, kenapa itu dulu? Sofia ini kemudian menceritakan bahwa suatu malam dia bermimpi melihat rembulan yang jatuh di pangkuannya dan membuat seluruh ruangan menjadi terang benderang. Lalu karena penasaran apa makna mimpi itu, Sofia ini menceritakan kepada suaminya, yaitu Kinanah bin Rabi' namanya, orang Yahudi ini. Mendengar mimpi istrinya itu, Kinanah tiba-tiba terbelalak, kaget, dan langsung menampar Sofia. Dia sambil mengatakan, rupanya engkau menginginkan lelaki dari Mekah itu. Sudah langsung di-just seperti itu Mas Bari. Rupanya engkau menginginkan lelaki dari Mekah itu. Padahal Sofia ini tidak ada hubungan sama sekali dengan Nabi. Tidak pernah kontak. Tetapi langsung di-just seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi memang Nabi ini disimbolkan sebagai Badrun atau rembulan. Masya Allah. Sofia hanya bisa diam tanpa mengetahui maksud daripada ucapan suaminya itu Mas Barir. Jadi sekali lagi Nabi disimbolkan dengan bulan purnama yang kemudian itu sudah diketahui oleh baik orang Yahudi maupun orang Nasrani. Sehingga ketika Nabi hijrah itu beliau disambut dengan nasyid atau qasidah
Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tala'al badru, telah muncul rembulan. Masya Allah. Lalu bagaimana proses keislaman Sayyidina Abu Bakar? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.